Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Mas dan Mbak, nama saya adalah Ali Jovan Vertux dengan NIM G00251121. Dan saya berasal dari kelompok A8. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas laporan anatomi saya dengan judul yaitu Anatomi dari Truncus encephalicus, Nervus craniosus dan juga Circulus arteriosus Willisi. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ke soal yang pertama ya. Jadi di sini di laporan pertama itu ada sebuah kasus yaitu akan saya bacakan secara singkat. Ada seorang pria berusia 68 tahun bernama Pak Harjo dan beliau ini didiagnosis oleh dokter sebagai penderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang dia itu merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, jadi sebelumnya untuk laporan satu ini ada tiga pertanyaan, namun untuk pertanyaan ketiga yaitu di poin C ini dia sudah ada atau akan dibahas di laporan kedua. Jadi saya akan menjelaskan dari poin A dan juga poin B saja untuk nomor satunya. Oke, baik. Jadi untuk laporan pertama ini di poin A-nya yaitu intinya adalah jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini adalah letak anatomis substansia nigra ya. Di sini ada substansia nigranya. Nah, jadi sebelumnya secara anatomis substansia nigra ini sendiri dia itu letaknya ada di mesencephalon dan tepatnya itu ada di pedunculus cerebri, di mana dia itu terletak di antara crus cerebri eh, Dextra dan juga Sinistra. Maaf, dia letaknya itu ada di antara tegmentum mesencephali di bagian crus cerebri. Nah, si substansia nigra ini sendiri nanti dia akan punya dua pars, yaitu ada pars compacta dan juga ada pars reticulata. Nah, kalau untuk pars compactanya itu dia nanti akan menghasilkan sebuah hormon. Nama hormonnya itu adalah hormon dopamin. Sedangkan kalau misalnya yang pars reticulata, dia itu akan menghasilkan neurotransmitter yang disebut dengan GABA. Nah, selanjutnya untuk atau poin kedua yaitu struktur penyusun dari ganglia basalis. Nah, jadi ganglia basalis ini sendiri dia tuh terdiri dari dua nukleus ya. Ada nukleus caudatus dan juga ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis itu nanti dia terdiri dari dua bagian, yaitu ada putamennya dan juga putamen ini dia letaknya nanti di bagian lateral dari si nukleus lentiformis ini dan juga dia nanti ada globus pallidus yang dia tuh letaknya lebih medial. Nah, nukleus caudatus ini nanti dia akan bergabung dengan putamen membentuk striatum. Sedangkan nanti si putamen dan juga globus pallidusnya nanti akan membentuk nukleus lentiformis itu sendiri. Di mana nanti striatum dan juga nukleus lentiformis ini akan bergabung menjadi si corpus striatum yang nanti akan kita sebut sebagai si ganglia basalis itu sendiri. Nah, ini adalah tampak dari si ganglia basalis secara lateral atau tampak samping dari nukleus-nukleusnya tadi. Nah, tadi kan ada nukleus lentiformis, yaitu yang warna biru ini, dan juga ada nukleus caudatus yang berwarna hijau. Nah, eh, next, mungkin kita bisa lanjut ke laporan kedua. Untuk laporan kedua nanti baru saya akan jelaskan dari tiga poin. Nah, untuk laporan kedua ini dia intinya membahas tentang sebuah kasus yaitu seorang pria berusia 60 tahun bernama Pak Joko yang dimana dari diagnosa dokternya Pak Joko itu mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, untuk poin-poinnya nanti akan saya jelaskan satu-satu dimulai dari sistem vaskularisasi dari si Circulus arteriosus Willisi. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah Circulus arteriosus Willisi-nya. Jadi kalau untuk Circulus arteriosus Willisi ini dia sebenarnya adalah lanjutan dari dua arteri yang disebut dengan arteri vertebralis dan juga arteri carotis interna. Nah, dua arteri vertebralis itu nanti dia akan bergabung menjadi satu yang disebut dengan arteri basilaris. Yang kemudian si arteri basilarisnya ini akan bercabang lagi menjadi dua arteri yaitu arteri cerebri posterior. Nah, sedangkan tadi yang arteri karotis interna itu kan dia di bagian medial. Nah, nanti dia akan membentuk yang namanya arteri cerebri yang media. Nah, jadi dari arteri cerebri media sama arteri cerebri yang posterior itu tadi dia akan dihubungkan oleh sebuah arteri, yaitu namanya arteri komunikans yang posterior. Nah, nanti kalau misalnya lanjutannya yang ke arah anterior dari arteri cerebri media itu adalah arteri cerebri yang anterior segmen satu. Dan kalau misalnya nanti anteriornya itu yang berbentuk seperti tanduk ini, ada cabang yang berbentuk seperti tanduk ini, itu adalah segmen yang kedua. Nah, di antara segmen satu dan segmen kedua, nanti itu dia
akan menghubungkan dari bagian yang dekstra dan juga sinistra. Ada sebuah arteri yang menghubungkan juga gitu. Namanya arteri komunikans yang anterior. Ini ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke next tadi untuk pertanyaan ke poin kedua itu yang kita gantikan dari nomor satu itu adalah anatomi dari trunkus encephalic yang nanti dia akan terdiri dari tiga bagian ya. Ada mesencephalon, pons dan juga nanti ada medula oblongata. Dan di sini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu dari si mesencephalon. Nah, jadi mesencephalon ini kan merupakan bagian atau salah satu penyusun dari si trunkus encephalicus. Nah, jadi mesencephalon itu tadi ada salah satu bangunan ya yang tadi kita sudah bahas itu pedunculus cerebri. Di mana pedunculus cerebri itu dia dibagi menjadi beberapa struktur lagi yang tadi ada crus cerebri, dextra dan sinistra dan juga ada fossa interpeduncularis dan juga nanti ada si substantia nigranya. Nah, lalu nanti juga ada tegmentum mesencephali dan juga ada aqueductus mesencephali. Dan terakhir nanti di bagian paling inferior itu ada tectum mesencephali. Nah, selain dari pedunculus ini juga nanti ada beberapa struktur-struktur penting ya, kayak colliculus dan juga brachium colliculi. Nah, colliculus superior ya, yang ini nanti dia itu akan berfungsi bersamaan dengan geniculatum yang ada di bagian lateral. Fungsinya itu untuk fungsi visual, sedangkan kalau untuk colliculus yang inferior, nanti dia fungsinya itu eh, akan apa ya, berfungsi bersamaan dengan brachium colliculi yang inferior. Nih. Nah, jadi nanti kedua struktur ini tuh akan secara bersamaan berfungsi untuk fungsi auditori. Nah, selain colliculus dan juga geniculatumnya ini, nanti ada satu nervus yang keluar dari mesencephalon ini, yaitu nervus 4 atau nervus trochlearis. Nah, next, eh oke, next di sini itu ada pons ya. Nah, pons. Nah, kalau untuk pons sendiri itu nanti dia akan dibagi menjadi dua pars. Ada yang bagian dorsal dan juga bagian ventral. Nah, ventralnya itu nanti biasanya disebut dengan pars basilaris. Sedangkan kalau untuk yang dorsal itu adalah pars tegmentalis. Nah, dari pars tegmentalis atau yang pembagian-bagian dorsal itu nanti dia akan terbagi lagi jadi dua pars, yaitu nanti dia akan membentuk sebuah trigonum ya. Ini. Nah, eh, jadi dia ada pars tegmentalis pontis yang ini dan juga ada facies dorsalis medulla oblongata yang di bawah. Nah, facies dorsalis medulla oblongata ini dia itu akan menjadi pembentuk dari fossa rhomboidea. Nah, di bagian dorsal atau bagian pars tegmentalis ini nanti itu juga terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama nanti itu ada sulcus yaitu satu garis yang dia tuh berada di tengah dan dia itu nanti sulcusnya itu namanya adalah sulcus medianus posterior yang ini ya. Nah, nanti di bagian lateralnya itu juga ada sulcus, yaitu sulcus limitans untuk yang bagian lateral. Nah, untuk sulcus limitansnya ini nanti dia akan membagi pars media, bagian pars medial dan juga yang lateral. Nah, karena pons medial dan juga lateral ini dia punya fungsi yang berbeda, jadi yang medial itu fungsinya untuk fungsi motorik, sedangkan kalau untuk yang lateral itu untuk fungsi sensorik. Nah, selain itu juga ada colliculus facialis. Nah, Colliculus facialis, nih, dia itu adalah tonjolan dari serabut-serabut nervus facialis atau nervus ketujuh dan juga ada nanti di sini striae medulares. Nah, kalau untuk striae medulares ini dia adalah serabut-serabut saraf putih yang berkumpul dan melintang di pons gitu. Nah, lanjut baru kita masuk ke yang terakhir. Ini tadi adalah eh, nervus cranialis yang keluar di pons. Nah, jadi nanti nervus-nervus cranialis yang keluar di pons itu ada 4. Jadi pertama itu nanti ada nervus 5, 6, 7, dan juga nervus 8. Nah, sekarang kita mulai dulu dari nervus 5-nya. Kalau untuk nervus 5 sendiri, nanti itu dia akan keluar di brachium pontis.